yang sudah kemarin Mutiara katanya udah. Ini kalau kamu perhatikan ya, kalau ini Ibu double klik ya, programnya udah bersimpan. Jadi maunya kalian pun seperti ini. Jadi waktu kalian mengirim tugas, jangan PDF Word, Ibu double klik itu masuk ke ini kan perhatikan ya, apa itu latihan 2 udah masuk ke si Visual Studio-nya. Oke. Jadi terlihat itu memang sudah terinstall atau tidak. Nah, ini dia kan tersimpan ya. Nah, ini yang Ibu kerjakan tadi. Nah, caranya bagaimana? Ini terlihat kan apa yang tampil di monitormu? Tampilannya apa? Word atau Visual Studio? Word, Bu. Word. Word. Oh, ya, oke, Ibu stop share ya. Jadi ketika tadi Ibu klik, jadi maksudnya kenapa Ibu sampaikan begitu? Ketika Ibu itu mana tadi ya? Ini ya latihan 2 open. Ketika ini apa yang terlihat? Apa? Tampilannya ini apa? Visual Studio. Oke ya. Jadi kenapa tadi Ibu tampilkan dulu pertama apa itu? Ibu tampilkan pertama tadi Word ya, mana tadi Word-nya? Jadi ini ya. Jadi misalnya nih kamu mengirim tugas, kamu kirim file ini, Ibu tinggal double klik, nanti Ibu run terlihat. Oke, oh ini dikerjakan sini ya. Nah, gitu dia ya. Nah, begitu. Oke, Ibu stop dulu supaya terlihat karena itu si Zoom ini memang itu dia nggak bisa kita membuka beberapa monitor dalam satu. Oh ini apa nih? Ini oke. Jadi maksudnya gini, nanti kamu coba caranya begini dia mana Microsoft ini mana apanya? Mana? Ini Visual Studio. Oh ya ini ya. Ini apa ya? WPX ya. Ini di Word ini sebenarnya. Bisa di Word, bisa di apa ini pakai WPS Office ya. Jadi caranya membuat seperti ini, insert, perhatikan ya. Ya nanti kayak tadi siang ada nanya lagi, Bu, gimana mengirimkan tugas? Itu berulang-ulang. Ibu dari awal kan udah nyampaikan mengirimkan tugas bisa melalui GC, bisa nanti nggak dijawab komplain, dijawab tidak mungkin itu diulang lagi gitu kan. Ini udah pertemuan keberapa. Oke, insert. Di sini file object. Mungkin kalian nggak terlihat di sini ya apa yang dikerjakan ya. Ini. Jadi contoh tadi Ibu membuat latihan 2 ya. Ibu ini aja klik open. Nah, ini dia. Jadi setiap nanti ini klik masuk ke Visual Studio-nya langsung ya. Cuma ini nggak terlihat ya. Oke. Hari ini kita mau mengatur ini apa namanya? Pengaturan menggunakan label, misalnya membuat warna, kemudian membuat apa namanya? Label itu diatur name-nya, auto size, border style-nya. Kita contohkan ya. Supaya tidak lama, kita mencoba yang ada aja. Ini ya. Oke ya. Contoh ya. Bu. Ya. Kan saya punya file VB-nya, Bu. Iya. Kemarin itu kan kami ini maksudnya kerja kelompok bareng. Jadi udah saya share lah filenya ke mereka yang kami kerja kelompok, Bu. Tapi pas udah di-share punya saya bisa, kenapa punya mereka nggak bisa ya, Bu? Itu tadi Di ini. versinya. Maksudnya kayak Ibu tadi kan di-copy kan? Mengirimkan kan? Iya, Bu, udah Iya. dikirim terus diinstal di laptop mereka. Iya. Awalnya dia bisa, Bu, cuman sampai entah ke-4 atau ke-5 error semua, Bu. Iya, versinya tadi pertamanya muncul gitu. Kalau memang apa nggak bisa dibuka. Cara lain Awalnya gimana? awalnya waktu kami berbagi file ini bisa, Bu, muncul ya gitu. Waktu diinstal dia bisa, Bu. Kan kalau VB kan itu install kan kalau udah berhasil checklist bahannya itu, Bu. Udah Iya. ada
4 atau 3 checklist semua. Oh, itu deh ini apanya apa ini si Visual Studio ini itu nggak komplit ya. Jadi kenapa memang kita kalau apa itu yang software-software yang misalnya kamu download dari internet atau apa itu memang kurang komplit. Satu ya, kedua bisa saja sih apa itunya bagian karena kan banyak nih bagiannya si apa ini si Visual Studio. Kedua itu tadi dia tidak sesuai. Namanya sukses itu seperti Bu contohkan ini bisa ya nanti pas ini ibu close lagi ya. Contohnya tadi kan udah ibu ambil tadi mana? Oke. Oke, boleh dulu ya program ya. Visual Studio. Ini apa yang terlihat di apanya di kalian? Ada terlihat Visual Studio? Ada. Apa yang Ada, terlihat? Bu. Oke. Visual Studio 2010 double klik, udah cari setup. Namanya sukses itu udah yes, iya kan? Kebetulan ikan lagi ada. Nah, ini dia. Change. Ini change ganti ya atau remove. Kita kan nggak usah ya. Nanti kalau ibu apa nanti jadi kalau ibu klik nanti bisa juga memang tapi agak lama. Ini coba kayak ibu klik ya. Karena mudah kok menginstalkannya. Nah, ini dia terus seperti ini. Yang kamu checklist apanya? Karena di sini pilihannya hanya apakah C-nya, C++, atau kita lihat sebentar ya, karena ini cepat kok. Setup is loading. Ah, itu dia kita sambil nanti kita lihat ya. Oke, loading installation. Komponen. Ini nggak usah, yes ini. Karena bacakan nanti kita di ini. Setup is loading. Atau nanti masih bisa nggak digunakan ininya ya. Setelah itu, sebentar deh ya, ada telepon masuk sambil menunggu. Kalau ini kan next kan ya, next. Nah, ini kan kamu, ibu kan udah punya, bisa repair, jangan reinstall ya, atau uninstall. Jadi kalau ibu nanti repair boleh. Nggak bisa ya, ini misalnya ya, tapi nggak ibu next kan ya, misalnya. Nah, itu caranya, hanya ini nanti karena ini kan lagi on, lagi digunakan, nggak bisa ya. Jadi pilihannya itu yang ibu ingat hanya C++ hanya itu. Kemudian pakai bahasa apa? Nah, yang ini masukmu. Ini. Nah, ini dia. Ini harus 64 bit. Ya. Cancel ya, karena ada pertanyaannya? Kita contohkan ya, tadi error ya. Jadi di sini kita adalah menggunakan checkbox dan radio button ya. Kalau misalnya kalian belum punya sama aja dengan bohong ya. Jadi misalnya ini checkbox and button,
Mana nih propertinya? Biar kita atur bagaimana mengatur atau membuat warna ya. Ini perhatikan dia di checkbox tulisannya. Set, ya kita perhatikan. Nah, kita perhatikan di sini kan. Font, tadi kan di situ warna biru. Ini dia warnanya font. Fontnya adalah ini kan. Ini mau diganti boleh ya. Ini warnanya, misalnya ini kita mau ganti terserah ya. Menu highlight mana tadi ini. Ini klik aja ini kamu yang mana. Misalnya yang mau jadi gray, saya boleh ya. Kemudian ini tulisannya posisi ya, alik. Ini location, tab size, ini size-nya. Ini tidak perlu teks ya. Jadi kalau membuat teks itu ini middle center, tengah, ini dia ya. Di sini diatur. Kemudian apalagi ya mengaturnya, image ini perlu tambahkan. Jadi ini pengaturan untuk teksnya ya. Size. Kemudian ada nanti apa namanya true atau ini ya. Ini pengukuran font. Nah, di sini bisa dilihat kamu misalnya mau menggunakan fontnya yang mana. Contoh mau kita ganti menjadi ini misalnya ya, kita buat dia menjadi 18. Kita okekan ya, kita minimalkan bisa nggak ya? Oh, ini dia ya, jadinya begini ya. Nah, ini ada menggunakan namanya ini label. Ini apa namanya? Grup ya, grup box. Nah, ini dia menggunakan regular, italic, bold. Jadi misalnya kita jalankan programnya ya. Ya, contoh kita buatkan. Contoh kalau efek ya. Ini dia font style-nya. Perhatikan perubahannya di sini. Misalnya bold, jadi bold. Ya. Kalau ini tidak ada, hanya bold, ya kan? Bold italic, underline, garis bawah. Itu aja yang mau dicobakan. Tapi kalau misalnya belum juga tidak ada apa itu namanya, tidak ada Visual Studio-nya, bagaimana mau mencoba? Mutiara bagaimana? Jadi caranya begini, masing-masing kamu apanya install itunya dari mana? Visionya dapat dari mana? Yang dari ibu atau dari siapa? Bu, apa namanya? Saya udah ada Visual Studio saya udah bisa. Kendalamu apa? Nggak ada, Bu. Saya cuma nanya kemarin itu kan kami belajar kelompok, jadi orang itulah Bu, kawan-kawan saya, Iya. filenya dari saya waktu pas nginstal tempat mereka di laptop mereka, kenapa nggak bisa gitu loh Bu, sedangkan punya saya bisa gitu Bu. Kamu yang 64 atau 32? 64 kayaknya ya. Kalau nggak salah 64 Bu. 64. Nah, coba nanti lihat temanmu itu. Itu harus disesuaikan. Kamu Windows berapa? Laptop saya Windows 7 Bu. Windows 7. Oh, pengaruh nggak itu ya? Emang bisa yang Visual Studio 2064 di apa? 7. Bisa ya? Yang lain coba cari yang kamu Visual Studio 2010 kan? Enggak Bu, punya saya Visual Studio 2008. Oh. Coba Mutiara nanti itu yang tugas kedua, coba buat nanti mana tadi ya? Ini error tadi ya. Oke. Coba buat, ini kan kerjakan, buat lampirkan filenya seperti yang Ibu buatkan tadi. Tahu kan? Kamu insert, nanti Ibu mau lihat kamu mau pakai yang mana. Yang model seperti ini loh. Jadi si filenya di apa namanya? Caranya begini dia. Udah kamu lihat tadi kan? Ini insert, mana? Insert, bisa insert object, kemudian kamu cari filenya, file object. Carilah si Visual Studio-mu tadi. Kemudian kamu klik open. Kamu ambil yang apanya? Ini terlihat nggak? Yang ada logo ininya.
Jangan proyeknya yang ada logo ininya, latihan 2 checkbox. Ya, nanti tugas 2 coba kirimkan seperti ini sama Ibu, ini desainnya, ini kan tabel-tabelnya, ini desainnya kan apa namanya? Label apa namanya? Toolbox-nya ya. Ini pengaturannya, ini codingnya. Codingnya ini kamu kan udah tahu kan? Ini untuk si tiap-tiap ini baca aja misalnya public class form ini adalah untuk font label ya. Ini untuk checkbox. Oh, ini checkbox pertama. Checkbox pertama yang mana? Nah, ya, ini dia ya. Coba nanti Mutiara kamu buatkan seperti itu ya. Ini. Jadi kamu kirim di Word. Jangan supaya bisa Ibu melihat kamu menggunakan apa. Nah, bisa jadi itu tadi ya pengaruh Windows-nya ya kalau enggak temanmu itu bisa yang 32 atau 64 ya. Kalau mungkin kamu 64, mereka 32. Nah, itu bisa jadi ya dipengaruhi oleh itu. Karena harus kita lihat kita mau pakai yang mana, kalau nggak bisa kebuka ya. Oke, ada pertanyaannya? Deli? Bu, ini Bu, saya mau tanya lagi Bu. Ya. Waktu pas saya ngoding Bu, kan tinggal sedikit lagi tuh Bu, pas saya enter, codingnya kan saya enter kan Bu. Iya. Jadi saya buat paragraf baru gitu Bu. Iya. Terus pas waktu saya jalankan kenapa error Bu? Kalau melihat error kan bisa terlihat di bawahnya, errornya di mana. Itu enaknya si Visual Studio ini. Jadi caranya no ya. Caranya gimana? No apa nih? Enggak Bu, ini Bu. Untuk codingnya tuh kalau misalnya nggak cukup kan nggak mungkin saya teruskan aja Bu. Lurus gitu. Maksudnya mau saya ke bawah kan gitu Bu. Kenapa nggak bisa ya? Gini dia, untuk si contoh ya, kalau misalnya mau lihat errornya kenapa, itu kan ada, ini namanya command yang di bawah, mana nih, ini nih, di sini kan terlihat command yang di bawah, mana yang apa, contoh ya, ini kita kan tadi mau membuatkan yang ini ya, membuat codingnya sesuai dengan ini adalah namanya, pertama adalah ini ya, ini klik, ini karena sudah ada isinya ya, udah ada codingnya, kenapa, ikuti, itunya kan udah ada batas-batasnya, kenapa kamu tambah-tambahkan? Contoh, udah, ini codingnya, ini udah berantakan karena Ibu minimalkan dulu ya. Guys, minimal mana? Guys, close. Oke, contoh, ya. Ini kan sudah ada batasannya untuk tadi combo box atau radio button satunya. Ini udah ada antara public class dengan ensub. Inilah batasan setiap tool apanya? Ya, toolbox-nya. Jadi kenapa kamu ini nih ada garisnya nih. Inilah batasnya setiap perintah. Nah, itu dia. Nah, kamu yang mana kamu tambah-tambahkan? Yang pertama, kalau error itu ya errornya di mana bisa dicek di bawah di command-nya. Ini penutupnya di paling bawah. Nah, itu kamu cek di line berapa, itu kenapa, di situ ada ya. Memang nggak langsung sejelas-jelasnya dibuka, tapi itulah seperti pengarahannya. Kedua, untuk membuat coding ini batasnya public class form ada end sub untuk setiap perintah, setiap ininya. Ini untuk checkbox 1. Ini untuk checkbox 2. Ini radio button 1, ini radio button 2. Nah, ini dia. Jadi setiap apa itu? Jadi oke, nanti Ibu kan bagikan apa itu? Bagikan coding dari Ibu. Kamu langsung copy paste ke sini apa boleh? Boleh aja, ya. Ini kamu misalnya kita itu namanya Ibu kita apa ya? Ibu kontrol A, kemudian Ibu delete. Udah. Ibu ambil tadi codingnya Ibu yang udah mana tadi ya? Yang dari udah Ibu kopikan di Word. Mana tadi ya? Oke, Ibu lihat dulu ya. Latihan 2 ya. Apakah boleh? Boleh saja, tapi itu kadang ini ya, Ibu kopikan. Supaya tahu membuat coding itu untuk setiap perintah itu sudah ada batasannya, yaitu diakhiri dengan end sub and end class. Itu jangan ditambah-tambahkan. Ah, ini tadi kan Ibu hapus, kemudian Ibu copy, tadi udah Ibu simpan dari Word, Ibu pastekan, kita run, apakah error atau enggak. Tidak error kan? Ini kamu perhatikan apa? Siapa tadi yang nanya? Yang ini error ini. Di sinilah kita cek. Jadi error di sini inilah kita lihat walaupun tidak sedetail di mana errornya.
ini line 155 kita lihat expression is not method ya. Jadi error bisa diperhatikan, di sini ada warningnya, ada message-nya. Di sini kita cek. Ini di form design, di formnya, desainnya di line 155. Ini bukan di codingnya, tapi di form desainnya ada error ya. Kalau ini enggak, nah itu dia. Itu melihat keerorannya. Jadi nggak bisa. Inilah kalau misalnya error, ini yang kamu cek. Errornya di mana? Kenapa di sini? Kemudian batas pengkodingan itu sudah ada setiap perintah. Diakhiri dengan end sub. Perhatikan beda dengan kalau misalnya kamu menggunakan web design ya. Karena ada juga aturannya membuatkan PHP strukturnya ya, struktur programnya. Jadi jangan kamu tambah-tambahkan, selalu karena perintah yang di atas ini sudah ada dari si VB-nya ya. Hanya dengan end sub-nya. Yang inilah yang kita tambahkan. Ini yang mau kita pelajari, yang ini. Tapi agar lebih paham dulu, ini nggak perlu dulu ya. Nah, kalau ini kan formatnya atau template atau sudah ada dari si Visual Studio-nya, jangan ditambah-tambahin. Jadi dia error. Kenapa error ini kamu lihat? Kalau error lagi, cek lagi ini dilihat. Nah, itu dia ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup? Cukup? Halo. Oke, silakan dicoba. Itu diupayakan sudah pertemuan ke-4, 5 ya ke depan. Udah 6 ya. Tugasnya sudah ada menjadi 2. Jadi kalau bisa nanti kamu kirimkan juga seperti yang Ibu contohkan di latihan tugas 2 itu. Ada file Visual Studio-nya, kemudian codingnya, kemudian desainnya. Jadi terlihat ini dikerjakan sendiri atau rame-rame. Kalaupun kalian berkelompok tidak masalah, hanya buatkanlah perbedaan kalau itu kamu kerjakan sendiri ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.